الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur bersama senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari yang mulia ini Allah masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan hingga kembali kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah untuk kita berta'abbud diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya salat dan salam mari pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Demikian pula kepada para alim ulama baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin. Yang kami muliakan seluruh jamaah yang berhadir di kesempatan hari yang mulia ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai seorang mukmin, kita yakin dan percaya bahwa Al-Quran merupakan sumber pokok dari ajaran agama kita. Di samping itu ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber kedua sekaligus penjelas bagi ayat-ayat Al-Quran yang dirasa masih perlu penjelasan. Jamaah yang dimuliakan Allah, timbul sebuah pertanyaan dalam benak kita masing-masing barangkali, apa jadinya jika sumber utama itu mulai ditinggalkan oleh umat Islam? Bagaimana Islam ke depan ketika umat Islam sudah mulai melepaskan diri dari sumber utamanya? Surah ketanyo bahasa Aceh kita pegah dak ibarat urang belau kendaraan. Ketika tablo Honda, tablo motor, penyedia kendaraan tersebut menyediakan petunjuk pakiban cara motor, Honda atau hal-hal yang lain itu digunakan sehingga kita tidak tersalah dalam memakai dan menggunakan barang tersebut. Nah, ketika barang tersebut kita gunakan sementara buku petunjuk pedoman yang tak abaikan, maka mungkin akan terjadi kesalahan. Mungkin akan terjadi sebuah kekeliruan yang sulit untuk diperbaiki bila kitanya hana tarujuk kembali bak buku pedomannya. Demikian kiranya ibarat kita umat Islam hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-firman-Nya yang hari ini terukir indah dalam kitab suci Al-Quran, namun oleh kita umat Islam, sebahagian dari kita mulai meninggalkan nilai-nilai dan ajaran Al-Quran itu.
Nyo tente udip hana jelah le ente uku. Pakan hana jelah karena pedoman hana ta ikuti le. Karena buku petunjuk hana ta pakai le, atau bahkan ada di antara kita yang sama sekali tidak menyentuhnya. Sehingga lagi ibarat kendaraan buno, lagi ibarat benda buno, kata modifikasi kedua sesuai dengan keinginan dan selera kita masing-masing. Pakan ta modifikasi karena hanali ta berpedoman kepada buku no. Hanali ta pedomani buku petunjuk yang hijau di pabrik no. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ketika kita melihat kondisi umat Islam hari ini, gambaran yang kami sampaikan tadi sepertinya sudah nyata di hadapan kita. Bahwa umat Islam sudah memodifikasi nilai-nilai dalam ajaran agamanya. Ditambah lagi dengan upaya-upaya dari pihak-pihak yang lain yang membuat kita umat Islam semakin jauh dari buku pedoman buno. Di samping draw memang kahana keinginan li untuk tagunakan buku pedomannya, na upaya dari pihak yang lain pula yang mengajak atau bahkan memprovokasi supaya kita semakin jauh dari buku pedomannya. Sehingga muncul pemahaman-pemahaman, muncul gaya-gaya beribadah modifikasi. Bahkan karena bersesuai dengan selera pemilih. Kenle lagi selera urang pegat atranyan. Sekarang kita melihat dalam atau di banyak tempat, kenapa muncul aliran-aliran sesat? Kenapa muncul pemahaman-pemahaman yang berbeda dari agama yang kita anut ini? Mereka mengaku Islam. Mereka mengaku bahwa Al-Quran adalah kitab sucinya. Mereka mengaku bahwa sabda-sabda Rasulullah adalah pedomannya, tetapi dalam banyak hal berbeda dengan kita. Bahkan karena ada upaya memodifikasi agama. Maka tidak heran ketika misalnya ada sejumlah intelektual muslim yang misalkan mewacanakan entah itu namanya Islam Nusantara misalkan. Kenapa muncul ide dan wacana Islam Nusantara? Karena Islam ingin dimodifikasi sesuai dengan kondisi kita nyo. Padahal dalam Islam tidak pernah ada disebutkan Islam nyo, Islam ye. Islam itu satu, Islam itu rahmatan lil alamin bagi seluruh umat. Ini terjadi karena buku pedoman buno hana tagunakan li. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di satu sisi seperti itu, di sisi yang lain kitab katanya umat Islam moronyo sedang disoroti oleh banyak pihak yang membuat kita umat Islam semakin meragukan Al-Quran. Tentu bagi sebahagian orang. Kenapa? Karena orang lain dipegah nyo hana betul, nyo hana bereh, nyo hana pah dari Al-Quran kita nyo. Sementara kita nyo hana tamu paham Al-Quran. Yang sayang tuh adalah generasi-generasi kita yang semakin hari semakin jauh dari Al-Quran. Ini pintu masuk bagi mereka. Lalu pegah contoh barangkali dalam waktu yang singkat ini, satu atau dua contoh.
tahun 1927, ada seorang pendeta bernama Alfun Minggana. Dia warga keturunan Irak yang pernah menjadi dosen di Birmingham University, Inggris. Suatu hari di tahun 1927, dia menyampaikan kepada para mahasiswanya, sudah sampai waktunya bagi kita untuk melakukan studi kritis terhadap Al-Quran. Katruk wate bagi kita nyanso umat Kristen dan orang-orang yang benci dengan Islam, sudah sampai waktunya bagi kita untuk melakukan studi kritis terhadap Al-Quran. Apa studi kritis, bentuk studi kritis yang dilakukan oleh kelompok tersebut, yang dalam bahasa istilah kerennya disebut dengan kaum orientalis? Di antaranya mereka mencoba mempertanyakan keautentikan Al-Quran. Itanyo buno umat Islam kaji dari Al-Quran. Tak baca Al-Quran, kamu mulai hanjir teli, tak pahami Al-Quran lebih-lebih lam. Itanyo hal-hal yang substansi dari Al-Quran. Sehingga getanya umat Islam hanampu jawab adanya. Tingkat hanampu jawabnya kajut bagi awaknya. Watekah hanampu jawabnya tu timbul keraguan dalam hati getanya umat Islam. Berarti betul lagi awaknya begah. Kajut awaknya. Onan takai target ini. Menanamkan keraguan terhadap kitab suci kita. Semakin hari semakin tak kebah katanya. Berarti pedoman katanya hana betul li, hana pakai li. Tacok kesimpulan kera tanpa harus ibi kesimpulan legok ente ketika mereka berhasil menanamkan keraguan. Dah contoh, lumpukah contoh. Mereka bertanya kepada kita umat Islam, wahai umat Islam, kalian meyakini bahwa ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika baginda Nabi diangkat menjadi rasul di Gua Hira, bandum umat Islam tak patih katanya. Lalu mereka juga mengatakan, kalian hai umat Islam meyakini bahwa ayat yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ditanya orang tanya, yakin ke ya? Yakin tak bukan? Boka mau yakin ke? Pakan ayat yang pon itu putren kan bak pon Al-Quran ke dulu. Pakan ayat yang terakhir ke putren kan bak terakhir Al-Quran ke dulu. Nyai tanya kan? Sementara ketika kita membuka lembaran Al-Quran yang mulia, yang ada di rumah kita masing-masing, waktu kita buka pun lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita buka lembaran terakhir lemah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sementara yang kepetan pun kan Fatihah. Sementara yang kepetan terakhir kan qul a'udzu birabbin nas, sehingga timbul keraguan. Sangka betul lagi awaknya berah. Nyo penting bagi awaknya, ditanamkan keraguan. Menyo memang Iqra pertama yang diturunkan, kenapa tidak Iqra waktu ada buka Quran pun itu? Menyo memang Al-yawma akmaltu lakum yang terakhir diturunkan, pakan han hidih bak tenedeh Quran tulisnya. Mereka menanamkan keraguan yang semacam itu. Kata bawa ke contoh. Kemudian mereka juga akan mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak sistematis. Kenapa tidak sistematis? Karena Al-Quran membulak balik.
Mula ulang atat menjampu-jampu hanam tak ada pi. Lagi aku le rampo Quran wakah itu. Nyan ke nawaknya, ke kaum orientalis kepada kitanya umat Islam dan kitanya umat Islam yang tidak memahami dan mempelajari Al-Quran, ada orang Jawa bertanya. Al-Quran awak ada ke lagi aku le rampo mencawa-cawa menjampu-jampu hanam tak ada pu pi ke. Tengah ke pegah bah sembahyang ka gede bah poh urang Medina, tengah ke pegah bah Medina ka gede ko urang bo takut. Tengah ke pegah bah bo takut ka gede ko urang puasa. Hana jelah, pakon hang ke puga yu tabo-tabo bab. Hana modern sagai Al-Quran ro ke. Iku namanya. Dan ketika kita melihat memang seperti itu. Cibuka Al-Quran baca mulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Ketika Allah sedang menceritakan tentang masalah iman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah dan seterusnya. Entuk 62 buah ayat kagak cerita masalah lain. Tengah cerita masalahnya kagak cerita masalah umat Nabi-Nyo. Tengah cerita umat Nabi-Nyo kagak pegah umat Nabi ji dan lain sebagainya. Itu memang kenyataan yang kita lihat. Tapi justru mereka dari sisi itu yang mereka cari kelemahannya. Karena itu pu kita nyo haid tak jauh tanya. Pakon haid tak jauh karena hanata murno tentang Al-Quran. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ini kondisi kita hari ini. Jadi awaknya hanai piu-piu ha. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu." Awak Yahudi, awak Nasrani, kata Allah, mereka itu tidak akan pernah berhenti. Mereka itu tidak akan pernah diam. Mereka itu tidak akan pernah nyaman hingga kamu meyakini, mengikuti, menjalankan nilai-nilai ritual agama mereka. Hingga kalian umat Islam mengikuti peradaban mereka. Hai piu-piu. Itanya tengah tu. Tengah di itanya. Sementara itu terus mereka bekerja. Salah satu upayanya adalah melakukan upaya-upaya menggerogoti Al-Quran. Dan mereka sip malim-malim ni. Ini terpegang bahasa kita yang. Makna malim pun. Mereka pelajari itu. Ketika mereka ingin mengkritik Al-Quran, mereka pelajari Al-Quran. Ketika mereka ingin mengkritik Al-Quran, mereka belajar bahasa Arab. Belajar ilmu nahu, belajar ilmu saraf. Mereka belajar tentang asbabun nuzul dan lain sebagainya. Pelajari katanya. Sementara itanya mentabut hanya delay. Maka bunuh hanapat aja punya pertanyaan-pertanyaan yang serupa itanya maknanya. Nyo kekhawatiran yang muncul orangnya di kalangan umat Islam. Bahkan ketika kita melihat generasi kita Islam semakin hari semakin jauh dari agamanya. Acin perhati, ni tempantau, bak kampung draw masing-masing, termasuk bak kamu di Bidun. Berapa banyak anak-anak kita hari ini yang paham Al-Quran? Hana barang li. Kita lebih menargetkan anak-anak kita hafal Al-Quran. Tidak salah. Mereka menghafal Al-Quran. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka memahami Al-Quran. Hafal penting niku. Target kita nyote aju anak bak pesantren nyo bak dayah je bujuk ya hafal Quran. Dan ada satu kebanggaan tentu bagi kita orang tua kita ketika anak hafal Al-Quran. Bagus. Tapi yang lebih penting adalah bukan hafalan 1 juz, 2 juznya. Bagaimana mereka memahami Al-Quran.
Sejauh mana mereka paham terhadap ayat-ayat yang mereka baca sehingga ketika upaya-upaya agak bunuh, ada yang mengcounter. Nasobela agamanya, nasobela Al-Qur'annya. Ini yang terjadi. Man Al-Qur'an nasobela ali. Igop serang terus-terusan. Apalagi hari ini kita hidup di dunia digital. Kita telah memasuki dunia virtual. Uronyo lebih mudah lah mipekacau Quran kita. Dengan digitalisasi, dengan visualisasi. Anak-anak kita bisa mendownload generasi-generasi kita Al-Quran digital yang tanpa sensor. Bisa saja di sana ada kesalahan penulisan, ada kesalahan yang memang dalam tanda kutip mungkin disengaja. Ada pulih. Bahkan, hana datang kiban. Bahkan ada sejumlah upaya-upaya termasuk di negara kita Indonesia yang berupaya merubah makna dari makna yang sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu beredar di sejumlah media sosial ada makna ayat Al-Quran yang dari pemimpin diganti menjadi teman setia misalnya. Mungkin bawa WhatsApp drone nah itamong kadangnya. Ada Al-Quran yang sengaja dicetak dari kalimat pemimpin diganti menjadi teman setia. Janganlah kamu memilih pemimpin yang begini, kata Al-Quran. Igantau kalimat pemimpinnya. Janganlah kamu memilih teman yang setia seperti ini. Itu kan bagian dari upaya orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Tingkat generasi kita mungkin nasiro dua atau banyak orang yang masih mampu memahami itu. Bayangkan ketika generasi kita 10-20 tahun yang akan datang, yang hari ini semakin jauh dengan Al-Quran. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tidak hanya itu. Kalau pegah BOT, walaupun mungkin agak trip. Ada sisi lain yang juga sedang digerogoti hari ini. Bahkan perlu ada pegahnya untuk kehati-hatian katanya umat Islam betanya tadu tenang, tak fikir ngan tajak-jak untuk masjid mentan temayang kabeh urusan ayo kemenan. Tapi kita ngan tingkat tajak-jak atau masjid mentan sembahyang berjamaahnya kabeh tugas dia hana menal. Jaga Islam jauh lebih besar tugasnya daripada ibadat. Ketika Islam tidak kita bisa warisi kepada generasi kita, kepur mana ibadat jenot di tangan kita nanti Islam itu akan rusak. Jadi tugas kita bukan hanya sekedar untuk daya ibadat, peselama Islam itu lebih penting. Lebih penting. Sabar tu nak. Orangnya yang tengah gencar-gencar lom dicari kelemahan adalah hadis. Bahkan hadis, karena hadis adalah sumber hukum kedua bagi umat Islam. Kita pernah bunuh di awal. Hari ini kaum orientalis juga melakukan studi kritis terhadap hadis. Bagaimana bentuk studi kritisnya? Mereka juga akan mempertanyakan terhadap Al-Quran buno. Di ruang-ruang kuliah mereka, bahkan sebahagian besar anak-anak kita hari ini menuntut ilmu kepada mereka. Sehingga tewo orangnya kena, pola pikir mereka, jalan pikiran mereka, pengetahuan mereka sudah terkontaminasi dengan orang-orang orientalis. Sehingga muncul beberapa waktu yang lalu di negara kita adalah gerakan ingkar sunnah misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi orangnya hadis pun dikritik, dihantam habis-habisan. Salah satunya misalnya begini, contoh tak kayak. Mereka akan mempertanyakan tentang periwayatan hadis. Kenapa hadis yang sama, bunyinya sama, diriwayatkan oleh Imam Fulan lain, diriwayatkan oleh Imam Fulan lain. Lam Bukhari kepegah ke pasolan sahih, lam Muslim ke pasolan sahih, pakan kedih Tirmizi ke pasolan sunan.
Hal-hal yang seperti itu mereka pertanyakan. Itanyo hana ada pu pertanyaan. Itanyo saya akan baca tentang rawahu Bukhari, pu rawahu Bukhari hom. Atau hanya sekedar baca hadis, sepotong hadis tanpa kita ketahui siapa perawinya, bagaimana sanadnya, dan hana urusan itanyonya. Oh, baca matan lah guys. Innamal a'malu binniyat. Sepo riwayat gitu. Pokoknya innamal a'malu binniyat. Bahkan kadang-kadang yang kan hadis dia pegang hadis. Tulis Bapak Witi, an-nadhafah minal iman. Bukan hadis itu. Tapi dia pegang dalam hadis Nabi, an-nadhafah minal iman. Dalam hadis Nabi dia. Utlubul ilma walau bisin. Pegang hati-hati mimbar, itu hadis. Perhatikan hadisnya. Jadi kondisi yang seperti ini ketika umat Islam tidak memahami, kita mau juga. Tak mau juga. Kita nyang bopakan hadis dipegah banyak yang palsu. Ini mulai pun. Hadis banyak yang palsu. Pada pegah tanya umat Islam, apa ni nak banyak yang palsu? Dah bukti ke? Hai tapi bukti. Karena kita tidak belajar tentang hadis. Aliyah pegah alam. Kalau Al-Quran mungkin benar dari Allah. Karena Al-Quran sejak masa Nabi kagi tulis. Tapi hadis baru dibukukan kurang lebih sekitar abad kedua Hijriah. Artinya 200 tahun lebih kurang setelah Nabi wafat baru tulis hadis. Bahkan waktu masa Nabi mentahudib hanggebi tulis hadis. Menyona yang tulis di tampuk. Dikali Nabi dalam sebuah hadis, la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an wa may yaktub anni ghairal Qur'an falyamhu. Janganlah kamu tulis sesuatu dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang sudah terlanjur menulis sesuatu yang aku ucapkan selain Al-Quran, falyamhu. Gitu sampuh Nabi. Berarti hadis dari awal kah hang tulis Nabi. Baru abad kedua Hijriah kurang lebih ditulis hadis. Berarti hadis sudah banyak yang hilang itu. Menyonyan bentuk-bentuk pertanyaan ditanya bertanya, ada orang jawab. Alanya pegah lawan tak tu. Contoh sakai lo pegahnya. Banyak sisi mereka kritik kita. Pakana kita baca hadis an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Sementara sebelah sahabat-sahabat Nabi yang lain, bahkan yang awal-awal dalam Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Khadijah dan lain sebagainya. Ini sahabat-sahabat Nabi yang awal dalam Islam. Bahkan hanle hadis dari orangnya. Bahkan le hadis dari Abu Hurairah. Sementara kita tahu Abu Hurairah itu masuk Islam ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. 10 tahun awal lebih kurang Nabi hidih Mekah ke berdakwah. Sejai hadis. Bahkan han dari orang je. Nyo perti kita nyo tilapih boleh nyo hai dah jauh tunggu. Berarti hadis Abu Hurairahnya hadis palsu mendu ikut. Kau kena jauh. Sementara kita umat Islam hari ini lalu ngan hanam pu lalu. Igop ikerja ke agama kita nyo, itanyo lalu blek mataru ibabah pada dua. Hanam dah depu pi tanyo igop tengah ikerja ke agama tanyo iperlah agama kita nyo, itanyo hanam dah depu pi. Lalu bagi dia kopi, lalu ngan chip, lalu ngan tabu-tabu, lalu macam-macam dia. Igop itama ngaju, irlah ngaju. Ini kondisi kita yang lu nak pegah orangnya, kehati-hatian kita. Maka apa solusi yang bisa kita lakukan untuk menghambat kondisi ini? Perkuat pengetahuan umat. Hana lain solusi. Perkuat pendidikan umat, beritim umat ya ber. Ya ber hana mecih hudayah, hana mecih pesantren, hana mecih. Ya ber berakapai. Bak balai pengajian, masjid, imlatah. Nah pengajian ikuti. Yang kenyan cara, mahana cara. Haik tak jauh pertanyaan gop. Igop imurno untuk itanya bag tanyo, imurno itanya untuk tak jauh atra gop tanyang hana depu-depu. Ada mitanya yang ba abu-abu pimpinan dayah, mungkin je jawabnya bak kita nyo tanya. Bak duduk bak kedai kopi, hai bo baik le pakon le Abu Hurairah tak jaga riwayat hadis le dah. Hau mana aku dupu dok kajut. Kai cok poin sabah hendak ji. Hana aku dupu dok. Berarti orang nan tingkat umat Islam. Pakai nilai Al-Quran hana sistematis lah. Umat hana aku dok kajut. Oh nan tak kai cok poin.
Sehingga satu saat nanti mereka akan membuat gebrakan-gebrakan yang lebih besar, dan hari ini untuk kita ketahui kaum orientalis itu tidak tidur. Kaum orientalis terus bekerja untuk menghantam Islam dari berbagai sisi, yang salah satunya adalah dari sisi kitab suci umat Islam itu sendiri. Maka oleh karenanya hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, saudara Alun Mendum, waspadalah terhadap upaya-upaya ini. Jangan sampai kita melakukan modifikasi terhadap agama karena ketidaktahuan kita terhadap agama itu sendiri. Ketika kita sudah mulai meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka secara sendirinya kita akan melakukan modifikasi terhadap agama. Tamu ibadat itu tabataan lagi draw tu. Tamu agama tabataan itu lagi mangat draw tu. Pakon hana tamu matli ba Al-Quran dan hana tamu matli ba Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya selagi masih ada para ulama di sekeliling kita, belajarlah, perbaharui pengetahuan kita, perdalam pengetahuan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah yang tentunya sudah ditulis dalam banyak kitab oleh para ulama untuk kemudian kita kaji sehingga kita bisa memahami Al-Quran secara menyeluruh, bisa memahami hadis-hadis Rasulullah dan memahami Islam secara komprehensif. Mudah-mudahan kita berharap Islam ke depan semakin baik. Islam ke depan bukan Islam modifikasi sesuai dengan selera dan hasrat dari kita masing-masing. Dan kita berharap Islam ke depan kembali kepada Islam sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali demikian kajian singkat atau khutbah singkat kita pada hari yang berbahagia ini. Kiranya manfaat kepada khatib dan juga kepada para jamaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Lelaki maaf atas segala kekurangan. Jino datang rukun khutbah. Mohon simak bila memang salah, silap dan sebagainya agar segera diperbaiki guna sempurnanya ibadah kita pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. وفي آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.